Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Koklas, sebelum perkenalkan nama saya Wafi Fuad Husain. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas materi presentasi untuk mata kuliah manajemen perbankan. Untuk materinya itu adalah sebagai berikut ini. Baik, berikut untuk materinya. Ya, untuk rujukan materi yang saya pakai itu adalah pada PPT sesi 2 terkait dengan uang kurs dan devisa serta untuk PPT sesi 4 terkait dengan penggolongan bank. Dan ini untuk materinya sudah saya sesuaikan agar lebih mudah untuk menyampaikan materi presentasi. Baik, langsung saja. Untuk sesi yang pertama itu adalah materi terkait dengan konsep uang, kurs, dan devisa. Ya, jadi eh, terkait dengan sejarahnya itu ya untuk evolusi dan definisi uang itu sempat ada era prabarter atau usaha mandiri yang mana dulu manusia berproduksi hanya untuk kebutuhan sendiri tanpa mengenal sistem pertukaran. Kemudian yang kedua ada era barter atau pertukaran barang. Kemudian timbul kesadaran akan kebutuhan beragam, namun terbatas oleh kendala double coincidence of wants. Jadi itu ada pertukaran barang untuk menyesuaikan dengan barang masing-masing. Kemudian yang ketiga ada era uang modern atau alat tukar sah. Uang hadir sebagai standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan pemerintah atau lembaga berwenang, seperti uang kartal, giral, atau di simpanan perbankan. Kemudian kriteria, syarat, dan fungsi utama uang itu ada tiga yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama ada syarat keabsahan uang, yaitu acceptability yang pertama atau bisa diterima secara umum. Kemudian yang kedua ada durability, tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian yang ketiga ada portability and divisibility, mudah dibawa dan dibagi nilainya. Kemudian berikutnya yang keempat itu ada stability and scarcity, di mana nilainya stabil dan jumlahnya terbatas. Kemudian untuk fungsi asli atau primer dari uang, itu yang pertama ada alat tukar umum yang mempermudah transaksi barang dan jasa. Kemudian ada satuan hitung untuk menentukan dan mengukur besaran nilai harga suatu barang atau jasa. Kemudian untuk fungsi turunan atau sekunder, itu yang pertama ada alat pembayar yang sah. Kemudian yang kedua ada penyimpan dan pemindah kekayaan. Kemudian yang ketiga ada pembentuk capital dan terkait dengan sarana investasi dan akumulasi modal. Kemudian berikutnya adalah klasifikasi penggolongan jenis uang. Ya, yang pertama kategori penggolongan adalah berdasarkan bahan pembuat. Itu ada uang logam dan uang kertas. Yang mana karakteristik utamanya itu dibuat dari bahan emas, perak, aluminium, atau kertas yang bertanda atau berbahan khusus. Kemudian berdasarkan lembaga penerbit, itu ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan bank sentral, giral berupa tagihan bank, seperti cek atau biaya giro. Kemudian berdasarkan kawasan penggunaan, domestik, regional, dan internasional. Yang mana karakteristik utamanya itu tingkat jangkauan penerimaan transaksinya itu bisa lokal, hanya Asia atau global seperti USD. Kemudian berikutnya berdasarkan nilai bahan dan nominal, full bridge money, dan representatif. Yang mana karakteristik utamanya itu nilai intrinsik bahan sama dengan nominalnya full atau nilai nominalnya lebih tinggi seperti token atau kertas. Kemudian dinamika kurs dan valuta asing. Ya, untuk konsep kurs atau exchange rate ya itu berarti harga atau nilai tukar mata uang suatu negara yang diukur dan dinyatakan dalam mata uang negara lain. Kemudian ada valuta asing atau falas, itu mata uang asing yang diakui dan diterima oleh negara lain sebagai alat pembayaran yang sah dalam perdagangan internasional. Kemudian untuk pasar dan mata uang aktif itu ya didominasi oleh mata uang utama dunia seperti USD, Euro, dan lain-lain, serta perdagangan pasangan nilai, misal Eropa atau USD dan lain-lain. Kemudian terkait dengan fungsi utama falas, itu ada alat pembayaran antar negara, alat pembiayaan ekspor-impor, serta instrumen stabilisasi kurs nasional. Berikutnya konsep devisa dan cadangan devisa.
Definisi devisa itu adalah kumpulan aset valuta asing yang diakui secara global dan digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan luar negeri serta membayar utang luar negeri. Terkait dengan fungsi strategis devisa, itu yang pertama ada membiayai impor barang dan jasa internasional. Kemudian yang kedua ada menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar rupiah. Yang ketiga, menjamin ketahanan ekonomi nasional terhadap gejolak luar negeri. Ya, kemudian terkait dengan cadangan devisa negara itu dikelola oleh Bank Indonesia atau BI dalam bentuk falas, emas moneter, dan SDR untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional. Kemudian berikutnya ini adalah materi pada sesi 2 dari PPT keempat yaitu penggolongan bank. Berikut evolusi sejarah perbankan yang awalnya dari zaman Yunani dan Romawi ya, awal mula pertukaran valuta, penerimaan deposito, pembiayaan kredit, dan transfer dana. Kemudian pada abad ke-15 di Eropa itu tukang emas atau goldsmith menerbitkan goldsmith note sebagai bukti simpanan alat bayar. Kemudian di Indonesia ya, pada masa kolonial itu bangsa Eropa membawa konsep perbankan ke Nusantara untuk mendukung perdagangan kolonial. Kemudian ketika pasca kemerdekaan ada nasionalisasi bank milik pemerintah serta penguatan struktur perbankan nasional Indonesia. Berikutnya terkait dengan dinamika kondisi dan deregulasi. Ya, perkembangan perbankan di Indonesia itu mengalami transformasi signifikan dari era kolonial hingga modern. Deregulasi perbankan ya itu pernah untuk kebijakan pemerintah itu untuk mengurangi atau menghilangkan aturan administratif yang mengekang gerak modal. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong efisiensi, fleksibilitas bisnis, serta menciptakan stabilitas industri keuangan nasional. Kemudian tren perbankan digital, ya karena sekarang udah tren bank digital ya, jadi eh, pertumbuhan transaksi digital dan perubahan pola hidup masyarakat itu mendorong maraknya transportasi bank digital di Indonesia. Ada dua kategori utama yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah Go Digital, yang mana itu adalah bank konvensional yang bertransformasi menjadi bank digital. Contohnya adalah BCA Digital atau BLU by BCA itu contohnya. Kemudian ada Line Bank, kemudian ada Bank Neo Commerce. Kemudian adalah Pure Digital atau bank yang berdiri penuh sebagai bank digital ya. Ini bank yang sejak awal berdiri sebagai bank digital secara penuh. Contohnya itu ada Genius, Digibank, Bank Jago, dan juga Bank Aladin Syariah. Berikutnya penggolongan bank. Yang pertama jenis bank dasar fungsi. Itu ada bank sentral, yang mana itu adalah lembaga penanggung jawab kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan stabilitas nilai mata uang. Kalau di Indonesia itu adalah BI atau Bank Indonesia. Kemudian bank umum, itu bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, pengumpulan dana, dan penyaluran kredit. Itu bisa konvensional seperti BRI, Mandiri, dan lain-lain. Kemudian ada syariah seperti BSI, dan lain-lain. Kemudian bank perkreditan rakyat. BPR menerima simpanan deposito atau tabungan dan menyalurkan kredit, namun tidak menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Kemudian penggolongan bank berdasarkan kepemilikan. Ya, yang pertama milik pemerintah, yaitu yang modal dan akta pendirian dimiliki negara atau daerah. Contoh Mandiri, BRI, BNI, dan lain-lain. Kemudian yang swasta nasional. Sebagian besar saham didirikan dan dimiliki oleh wirausaha atau badan hukum swasta Indonesia. Contohnya BCA, Danamon, dan lain-lain. Kemudian asing dan campuran. Itu adalah cabang bank dari luar negeri atau kepemilikan gabungan swasta nasional dan asing. Contoh Citibank, ANZ, DBS, dan lain-lain. Kesimpulan penggolongan ya, ini adalah terkait dengan sistem ekonomi sistem perbankan. Jadi penggolongan bank memastikan regulasi yang struktur dan pelindungan nasabah oleh OJK dan Bank Indonesia. Kehadiran bank umum, BPR, dan bank digital secara bersama-sama memperluas akses serta inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, jadi itu adalah presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Bila hitafik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.